Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Baiklah teman-teman, pada saat ini saya memperkenalkan, nama saya Wayan Suyusma Dharma. Tepatnya saya tinggal di Mamboro. Saya sejak kecil memang sering merantau dari Toli-Toli, sering berpindah-pindah ke Mamboro, ke Palu. Pada saat saya menikah, saya mempunyai anak satu. Terus pada saat itu jelang 3-4 tahun, mertua saya sakit di kampung. Sakitnya itu pertama saya tidak tahu teman-teman, sakitnya sakit apa. Lama-lama setelah saya obat, katanya sih jantung. Habis itu asam urat, tidak jelas begitu sakitnya guys. Habis itu pas lama-lama malah bengkak kakinya, tangannya semua bengkak kayak kaki gajah begitu. Terus saya tidak sadari bahwa ternyata itu sakitnya ginjal teman-teman. Sakit ginjal itu terus saya obati pakai obat alternatif kayak ramuan apa namanya, daun kelor, ramuan, pokoknya daun-daunan lah, tidak mempan. Pas sudah tidak mempan begitu, dengan rasa yang sangat prihatin, semua obat sudah diminum, tidak ada kejelasan sakitnya sakit apa. Selama-lama ternyata saya periksakan ke dokter, akhirnya sakitnya ginjal. Pas sakit ginjal begitu teman-teman, akhirnya mengalamilah cuci darah karena sudah kronis sekali. Hari demi hari saya jalani 1 minggu sampai 3 kali cuci darah mengantar mertua. Karena mertua saya di kampung, jadi terpaksa harus saya ajak dia di kos. Tiap hari saya terus lakukan begitu untuk pengobatan saya punya mertua. Karena untuk jalan kesembuhan sudah tidak ada lagi. Cuman saya pengen melihat mertua saya itu ya biar hidupnya itu lebih panjang lebih panjang, biar dia sehat. Tapi lama kelamaan saya punya mertua ini sudah bosan menjalani cuci darah, minum obat. Pokoknya sampai dia stres. Ditanya, "Mak, sudah minum obat?" Dia bilang sudah, padahal belum. Akhirnya kakinya bengkak, sesak napas, bawa lagi ke rumah sakit. Serta lama-lama kelamaan sudah saya jalani itu teman-teman selama 3 tahun. Mengajak mertua saya itu cuci darah terus ke rumah sakit, tepatnya di Undata sini di Kota Palu. Tapi untungnya itu pakai BPJS teman-teman. Kalau enggak pakai BPJS bisa habis uang ini. Habis itu sudah lama kelamaan menjalani cuci darah, akhirnya saya punya mertua ini drop, dia tidak sadarkan diri teman-teman, tidak sadarkan diri di rumah sakit. Setelah dia tidak sadarkan diri di rumah sakit, mungkin ada 1 minggu itu tidak sadarkan diri kan, 1 mingguan di rumah sakit. Tetap ini dirawat di rumah sakit, tetap dirawat. Yang jelas ini kita ini berjaga antara hidup dan mati. Ini orang koma, pokoknya 1 minggu koma. Terus dimasukkan selang ke dalam mulutnya, dikasih masuk bubur sampai ngerok sampai begitu. Terus dipasang impus. Saya dengan mertuaku ini teman-teman sudah nggak tahu harus apa lagi yang saya harus alami nih, harus apa lagi yang saya harus lakukan, sudah pusing. Terus kadang saya punya ipar berkata begini, ayolah kita bawa saja pulang ini. Kita terima saja apapun yang terjadi, terima aja resikonya, mangkali dia nanti mau meninggal atau bagaimana. Terus dengan perasaan yang sangat sedih, bercampur aduk, pokoknya lah campur-campur gitu. Terakhir saya minta solusi sama dokter, sama bidan di situ, pokoknya pegawai rumah sakit. Dia bilang pokoknya ini ibu selagi masih di sini tetap kita akan rawat, tetap kita akan jaga, tergantung lagi permintaan dari si keluarga. Kalau keluarga mau ajak pulang, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Iya, disinilah mulai awal ceritanya ini teman-teman, kejadian yang
sangat mistis lah yang saya alami. Di satu sisi saya punya istri hamil. Terus habis itu ini orang mertua saya boleh dibilang sudah sekarat nih teman-teman. Tahulah kalau kita bawa orang sakit pulang kampung itu kayak gimana kan? Kemungkinan banyak yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, yang secara boleh dibilang secara kasat mata itu pasti kalau kita bawa orang sakit pasti ada yang datang lah kayak gitu menengok. Nah, sudah itu dengan keputusan yang sangat berat, akhirnya iparku mengatakan oke lah kita bawa pulang mama. Soalnya di sini sudah 1 minggu tidak ada perubahan juga, kita rawat saja di rumah. Sudah kita rawat di rumah, akhirnya pas tepatnya sore-sore jam 4 jam 5 itu ambulan berangkat. Kalau tidak pulang kasihan dengan saya punya ipar, dengan siapa yang jaga, dengan mertuaku juga. Di satu sisi saya punya istri hamil besar, bawa istri hamil, bawa orang sakit nggak sadarkan diri. Di situ mulailah saya punya hati itu goyang teman-teman. Apa yang saya harus lakukan ini? Tapi dengan tenang jiwa, dengan pasrah diri kepada Tuhan, akhirnya ambulan berangkat mengantar saya punya mertua dengan keadaan koma. Pas waktu itu hari Kamis, jadi sampai di rumah itu sekitar malam Jumat. Habis itu mertuaku dengan iparku pergilah pulang, dia naik ambulan. Karena istriku lagi hamil, terpaksa saya ikut dari belakang naik motor. Sesudah itu di perjalanan saya bertanya-tanya bagaimana sudah keadaan ini, kasihan. Sudah di kampung, sudah sepi. Taulah di Lembah Mukti itu Kecamatan Damsol itu sepi sekali. Yang jelas dia tempatnya di pelosok. Jadi pas kita pulang sampai di rumah itu cuman keluarga saja yang menyambut. Pas kejadiannya malam, anjing sudah mulai menggonggong, aung-aung begitu. Udara mulai hampa, pokoknya sepi. Sesudah itu akhirnya saya turunkan mertua. Saya siapkan tempat tidurnya di kamar. Suasana sudah mulai mencekam teman-teman. Ini memang kejadian yang sangat mungkin orang lain jarang lah alami seperti yang saya lakukan ini. Terus dibaringkanlah saya punya mertua ini di kamar tidur. Sudah dibaringkan, dibangun-bangunkan tidak bangun, tapi tetap bernapas dia nih. Terus sudah lama-lama saya disuruh temani tidur sama saya punya ipar. Dia bilang, Yan, kamu tidur di sebelah dulu ya. Apa saya ini mau dulu, mau mandi apa? Kau jagakan mertuaku. Dengan perasaan takut bercampur-campur aduk, saya terpaksa menunggu saya punya mertua di sampingnya. Habis itu lama kelamaan, angin kencang, hujan gerimis teman-teman. Pokoknya sudah mencekam sekali. Soalnya dibilang kalau di kampung itu kita bawa orang sakit tuh, ya boleh dibilang orang-orang yang pintar-pintar, ya boleh dibilang kalau orang Bali ngeliat gitu, secara tidak kasat mata itu pasti datang dia untuk menengok, karena boleh dibilang ya seperti itulah kejadiannya. Pokoknya mistik sekali yang saya alami. Setelah lama kelamaan, tengah malam anjing ribut, baru mana ada anak kecil menangis. Pokoknya kejadiannya itu sangat mencekam sekali. 2-3 hari teman-teman kita begadang menjaga ini saya punya mertua, antara hidup dan mati. Ada juga orang kasih, dia bilang kalau mau cepat dia pergi kasih mandi air kelor saja. Dia bilang, cuman saya enggak berani, takutnya nanti dikira kita yang bunuh dia. Ya apa boleh buat, terpaksa kita tunggu keluarganya dari Kasimbar. Habis kita tunggu keluarganya dari Kasimbar, kita minta pertimbangan di situ. Akhirnya pada saat berapa hari kemudian dia mengembuskan napas. Pas mengembuskan napas itu, ya pokoknya perasaannya kita bercampur aduk, mana sudah takut, sudah mana sedih,
nggak ada siapa-siapa, keluarga cuma sedikit. Pada akhirnya meninggal punya mertua. Itu kisah yang saya alami mertua, yang saya alami dengan mertua saya. Berat rasanya cobaan yang saya alami ini. Tapi mau tidak mau memang namanya kita dengan mertua kan, anaknya sudah kita nikahi ya, kita harus tanggung jawab. Apapun resikonya, kalau memang mertua sakit atau kalau dia lagi susah, tetap kita harus tanggung jawab. Nggak bisa kita lepas tangan teman-teman. Jadi ya memang begitulah yang saya alami ini. Mungkin ini jadikan pengalaman atau jadikan kita pelajaran. Jadi kalau kita itu suka sama anaknya, otomatis kita harus suka juga sama keluarganya, sama bapak, sama mama, sama keluarganya. Nggak bisa cuma anaknya tok kita suka. Jadi kita harus ya saling mengerti dan saling tanggung jawab teman-teman. Ya begitulah kisah hidup saya teman-teman, selama saya merantau di Mamboro, harus ke Pantai Barat, sana kemari. Begitu teman-teman. Ya mungkin sekian dulu teman-teman pengalaman hidup yang saya alami. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak kita berdoa, bersabar, saling menolong, mungkin semua ada hikmahnya dikasih sama Sang Yang Widi Wasa teman-teman. Makasih teman-teman. Ingat subscribe dan like dan komen teman-teman ya. Mudah-mudahan ini jadikan kita hikmah dan pelajaran agar lebih baik ke depannya. Terima kasih. Catch 'em all.